pengkhianatan Sudawirat. Tetapi ada sesuatu yang Mari lebih kita dari berhibur itu. dan saksikan untuk Aku harus menghancurkan semuanya. sedulurku semuanya. Setelah Angling Dharma berhasil menundukkan dan mengusir Prabu Mahesa Tunggal dari Sawopitu dengan tanpa syarat dan pertumpahan darah, Prabu Jayadipa sebagai Raja Sawopitu yang sah pun akhirnya diiring oleh Pati-Batik Madrim untuk menuju ke Daton Sawopitu guna memimpin kembali kerajaan tersebut. Semua kejadian tersebut pun tak lepas dari pengawasan Sudawirat yang memang telah menguntit rombongan Prabu Jayadipa sejak dari hutan Malwapati. Setelah memastikan bahwa Prabu Jayadipa telah berhasil menduduki kerajaan Sawopitu, Sudawirat pun kemudian memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun, belum juga ia melangkah lebih jauh, tiba-tiba Sudawirat pun terbelenggu oleh Bandul Sagotra milik Raja Saputra dari kerajaan Pusar Angin. Kerajaan Pusar Angin adalah kerajaan buatan Rahwana Raja dengan misi menebar keangkara murkaan di atas bumi. Rajanya bernama Prabu Raja Samuka dan bawahan andalannya adalah Raja Saputra yang bertugas mencari dan menangkap manusia-manusia sakti yang akan diperalat untuk menguasai dunia. Bagaimana aku bisa mendapat nama baik kalau akhirnya begini? Siapa kalian? Kenapa kalian melakukan ini? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Di kerajaan Pusar Angin, terlihat Prabu Raja Samuka sedang melihat uji tanding pendekar-pendekar yang telah dikuasainya. Kemudian Patih Prabu Raja Samuka pun melaporkan bahwa Raja Saputra telah berhasil membawa pendekar terakhir yang akan dijadikan budak mereka. Yang mulia, Pangeran Raja Saputra telah sampai di depan Gapura. Katanya telah membawa pendekar terakhir yang dicari. Di sisi lain, Sudawirat pun terlihat sedang dibawa oleh Raja Saputra ke Pusar Angin yang kemudian langsung dijebloskan ke dalam penjara. Sudawirat pun secara tidak sengaja melihat Tantri yang juga sedang ditawan di tempat tersebut. Di dalam hatinya, Sudawirat pun bertanya-tanya mengapa Tantri juga bisa berada di tempat tersebut dan apa tujuan manusia-manusia yang tidak dikenalnya tersebut menangkapnya. Tak lama kemudian, Prabu Raja Samuka pun datang dan melihat mereka, para pendekar yang sedang dipenjarakan. Untuk apa mereka menawan dan menawan mereka? Sementara itu di kerajaan Sawopitu, Prabu Jayadipa sedang berada di setinggil bersama para pembesar kerajaan yang lainnya. Ia pun terlihat marah karena putranya Indrasara, sudah 2 pasewan ageng, tidak ada hadir bersama mereka tanpa ada kabar dan alasan yang dibenarkan. Melihat kemarahan romonya, Pangeran Indrabrata pun meminta izin untuk menemui adiknya Indrasara dan akan berbicara dari hati ke hati. Romo, kalau Romo mengizinkan, biarlah saya yang mendatangi Dinda Indrasara. Saya akan bicara dari hati ke hati. Setelah itu, ia pun segera menemui Indrasara di Kaputren Kerajaan dengan menjebol pintu gerbang Kaputren dengan paksa. Pangeran Indrasara dan para putri yang lainnya pun kaget bukan main melihat kedatangan kakaknya, karena mereka sebenarnya sedang mabuk-mabukan. Permaisuri yang juga hadir di tempat tersebut pun kaget dan marah melihat kelakuan anak-anaknya yang sangat tidak mencerminkan putra-putri raja tersebut. Apa yang telah kalian lakukan? Tidak Bunda. Bunda, Memalukan. Ini menjijikan. Romo kalian harus diberitahu. Sang permaisuri pun hendak melaporkan mereka kepada Gusti Prabu, namun dicegah oleh Pangeran Indrabrata. Kemudian Pangeran Indrabrata pun mengajak adiknya untuk berbicara baik-baik dari hati ke hati dan tidak akan melaporkan yang telah mereka lakukan pada Romo Prabu. Namun, Indrasara pun menolak dan justru menantang bertarung kakaknya tersebut. Ia pun langsung melayangkan pukulan berkali-kali pada kakaknya tersebut.
Kemudian ia pun mencabut keris pusaka yang seharusnya tidak berada di tangannya, karena pusaka tersebut adalah pusaka sakti kerajaan yang sangat berbahaya apabila berada di tangan yang salah. Indrabrata pun kemudian menjadi korban keganasan pusaka tersebut. Untuk bicara dari hati ke hati, Dinda. Saya menolak untuk bicara. Ya! Saya ingin bicara, bukan berkelahi. Sabar, Dinda. Dari mana dia mendapatkannya? Setelah itu, Prabu Jayadipa pun datang ke tempat tersebut dan melihat Indrasara yang mengamuk dengan keris pusaka di tangannya. Sang Prabu yang hendak melerai pun diancam oleh Indrasara untuk dibunuh, karena ia telah bertekad untuk membunuh siapa saja yang dikehendakinya, termasuk Sang Prabu Romonya sendiri. Indrabrata, sudah cukup. Rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Keris pusaka sudah di tanganku. Aku tidak akan membatalkan niatku untuk siapapun. Ya! Kanda Prabu. Di sisi lain, Ki Luhur pun sedang membicarakan kejadian yang sedang terjadi di Kaputren Kerajaan bersama dengan Senopati Jambe dan para rakrian lainnya. Namun tiba-tiba saja, Sudawirat dan Raja Saputra muncul di hadapan mereka. Sudawirat pun kelihatan aneh, karena sebenarnya ia pun telah dirasuki oleh roh iblis suruhan Prabu Raja Samuka, sehingga ia bisa dikendalikan oleh orang-orang pusar angin. Ki Luhur dan Temunggung Jambe pun merasakan keganjilan yang terjadi pada diri Sudawirat tersebut. Ki Luhur pun kemudian pergi ke Kaputren untuk memberitahu Sang Prabu tentang kejadian yang telah terjadi di tempat tersebut. Sudawirat pun kemudian menyerang Temunggung Jambe dengan ganas. Raja Saputra pun kemudian mengeluarkan bandul sagotranya yang kemudian melilit semua petinggi Saopitu yang ada di tempat tersebut untuk menangkapnya. Ki Luhur yang diam-diam menemui Prabu Jayadipa pun memberitahukan Sang Prabu bahwa Sudawirat telah berkhianat. Sang Prabu pun kaget dan ia pun berteriak-teriak bahwa Sudawirat telah berkhianat. Raja Saputra yang datang ke Kaputren tersebut pun segera mengeluarkan bandul saktinya lagi dan melilit semua orang yang ada di tempat tersebut. Namun secara diam-diam Ki Luhur pun berhasil kabur, yang kemudian segera pergi ke Maluapati untuk melaporkan kejadian tersebut pada Prabu Angling Darma.